Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, tapi kami hanya berdua. Iya. Bersama saya Viva. Saya Tutut. Jadi ini tuh dream saya banget. Kita kalau Kenapa? misalnya podcast tuh ini di bawah gini kan biasanya kan diletakkan di bawah ya kan. Iya, Karena soalnya kita bertiga, karena ini tadi berdua tuh kayak gini tuh kayak kita kayak podcast beneran. bukan berarti yang kemarin-kemarin nggak beneran ya. Tapi kayak gimana gitu rasanya kayak gini. Bisa ditambah lagi deh kalau gitu mic-nya. Oke, siap ya. Bisa ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kita ketemu pasti baik. Segala permasalahan ada di rumah ya, dari manapun pasti melebur. Oke, jadi kalau misalnya di rumah itu pasti kita, aku pengen cerita. Oh, aku juga pengen banget cerita. Tapi kalau misalnya kita udah nyampe, kita udah ketemuan kayak gini, udah kayak hilang. Lupa. Mau apa yang diceritain udah lupa gitu loh. Kayak Kayak betul. all problem solved gitu ya. Iya. Baru ketemu aja loh ya. Baru ketemu aja udah hilang. Ya, tadi kita sudah sebenarnya janjian sama teman-teman TFM yang lain, cuman karena sibuk cetas. Iya. Tapi ini ya udah oke. Ya udahlah ya. Apa namanya? Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya kalau kita ketemu pasti ada bahasan atau ada topik menarik yang akan kita bahas. Karena kita cuma dua. Menarik juga sih, kayak menarik buat kita. Menarik buat kita Nggak tahu ya, buat orang lain. Orang lain nggak tahu. Jadi kayak mau flashback aja sih, kayak sekitar 2 Ramadan yang lalu ya. Kita tuh kayak ketemu. Mungkin kayak itu titik balik kita. Oh iya. Enggak sih? Setelah itu pertemuan kita jadi intens banget. Jadi kayak ketika itu nggak tahu entah kenapa tiba-tiba kok kamu WA kita bisa ketemu nggak? Oh ya bisa ada. Kayak itu Ramadan 2 tahun yang lalu tuh kayak titik balik, titik awal dari kita tuh ketemuan kita TFM itu comeback gitu. Iya, gitu. Betul sekali. Dan sekarang terulang kembali. Kita mau bahas apa hari ini, Umi? Bahas apa ya? Nggak tahu, kayak nggak ada bahasan. Aku dari menurutku tadi juga nggak bawa topik apapun. Kita gimana? Atau kamu ada yang ditanyakan atau aku ada yang ditanyakan? Coba ada pertanyaan atau enggak, atau gimana, mau ngobrolin apa? Kalau kemarin kan kita udah membahas tentang kitanya TFM gitu kan ya. Terakhir kita kan bahas tentang puasa kan. Puasa. Nah, gimana nih dari awal planning? Enggak, maksudnya 12 Ramadan ini gimana nih rasanya? Coba. Siapa dulu? Ya, you. Oh, saya. Kita kan kami bertiga kan masih selalu dikasih tanya Zizi kan. Tapi kan enggak ada Zizi udah. Saya yang tanya, kamu yang jawab. Oke. Cukup dar ya untuk Ramadan kali ini karena seperti yang Umi tahu ya kan, saya kan udah ada rumah yang cukup lama sebenarnya. Wow, jadi sudah 5 tahun sebenarnya ada rumah itu, tapi nggak pernah yang belum pernah yang setiap Ramadan atau setiap hari itu tidur di situ, beraktivitas di situ. Berarti gitu. Pindahan istilahnya. Bukan pindahan juga sih, pindahan juga sudah 5 tahun yang lalu sebenarnya. Dan rencananya memang dulu, jadi tahun 2001 awal itu kan saya kan ada pindahan rumah. Kemudian pada waktu itu karena ibu saya meninggal ya. Jadi tiba-tiba semuanya berhenti begitu saja. Pembangunan tetap, tapi untuk kita melanjutkan live after rumah jadi itu seperti terjeda gitu selama beberapa lama. Kemudian ada setelah ibu saya meninggal kan bapak mertua kan meninggal juga, sakit pada akhirnya kita meninggal juga. Kemudian setelah itu ada aja seperti halangannya gitu untuk pindah ke untuk beraktivitas di sana dan lain-lainnya. Kemudian adik saya memutuskan untuk S2 juga, which is itu abahku sendirian di rumah, jadi ya udah gitu. Terus sebenarnya tahun kemarin 2025 itu setelah adik saya pulang dari Korea itu rencananya saya juga pengen langsung ke sana juga, tapi masih belum gitu. Terus ini baru berkesempatan ini kemarin liburan awal puasa kemarin itu bukan orang tua sih,
saya memutuskan untuk saya mau tinggal deh di sini. Oh. Tapi ya masih bolak-balik ya, karena kan ngajarnya juga masih di Blitar. Nah, Anak-anak ini rumahnya juga posisi di mana? di Kediri, Ngadiluih. yang Ngadiluih Kediri. Jadi untuk jarak rumah ke Tempat kerja, tempat berapa? sekolah anak-anak itu sekitar 13 kilo lah, 30 menit. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Dan ya alhamdulillah anak-anak maksudnya anakku enjoy banget. Tapi dia juga semangat, maksudnya dulu kekhawatiran terbesar itu dia pasti kalau misalkan berangkat sekolah dari rumah yang Iya, jauh berarti itu pasti males. berapa menit sekitar? Kan 13 30 menit. menit. Maksimal 30 menit kalau ramai. Kebetulan kan melewati beberapa sekolahan ya. Kalau sekolahan kan kalau musimnya sekolah pagi itu kan pasti ramai. Kemudian di apa namanya? Ada pasar juga. Pasarnya ramai banget. Jadi ya itu. Jadi ya ini mulai, cuma ya belum Jadi kayak, setiap hari sih. jadi kayak benar-benar Ramadan ini tuh Baru new experience new banget. experience dan new life gitu nggak sih? Iya, kehidupan yang mungkin sempat terjeda, ya kan? Yang seharusnya ini mungkin terjadi 5 tahun yang lalu. Tapi dengan berbagai macam yang terjadi, ya udah akhirnya keskip sampai sekarang. Tapi saya tidak pernah menyesali sedikit pun apa yang saya lakukan selama 4 tahun ini. Tentunya keputusan yang saya ambil bersama dengan suami itu adalah keputusan yang terbaik. Kita sudah memikirkan matang-matang, kita sudah discuss together. Kemudian apa itu namanya? Ya inilah yang terbaik gitu. Jadi ya gitu deh. Ya agak capek gitu. Orang lihat tuh capek gitu. Kamu bolak-balik, pagi balik, nanti sore malam balik lagi. Awalnya sehari, apalagi puasa ya. Awalnya sehari 2 hari capek, ya Allah capek. Lama-lama tuh Kebiasaan. malah iya sensasi di jalannya itu loh kayak oh my god, apa ya namanya? Oh gini loh, apa namanya? Kehidupan orang yang jauh dari tempat kerjanya kayak gitu-gitu. Soalnya selama ini kan saya 10 tahun di tempat kerja itu kan deket. Jadi nggak pernah merasakan misalkan jam 7 masuk ya. Jam 6.55 saya baru aja keluar dari gerbang rumah. Betul. Jadi nggak ada challengingnya. Nah, ini alhamdulillah ada challengingnya dan ya sangat menikmati sekarang. Nanti Umi mungkin Lebaran bisa main ke rumah. Iya, aku udah jadwalin sih. Oh ya. Tapi ya masih belum jadi-jadi banget Iya, ya. nggak apa-apa. Kayak aku juga kayak udah 5 Ramadan ini loh di rumahku yang rumahku yang baru sekarang. Karena kayak nggak pernah kayak berpikir harus pindah rumah dari rumah masa kecil tuh ya nggak pernah berpikir gitu kan. Kayak berpikir kan. Oh jadi iya. Itu kita sering banget pengen ngomongin ini juga. Coba dibahas deh. Mungkin banyak yang penasaran. Enggak ada yang penasaran. Ya kalau mungkin ada yang penasaran. Umi kan seperti yang teman-teman tahu ya, kalau teman-teman yang kenal kita, kenal Umi mungkin tahu kalau Umi itu anak terakhir gitu kan. Orang Jawa yang kita kan hidup di Jawa biasanya kan kalau orang yang anak terakhir itu pasti akan menempati gitu, pasti akan menempati rumah tersebut. Nah, kenapa kok bisa Umi jadi hijrah jauh gitu? Kenapa? Coba. Iya, hampir sama sih sebenarnya. Punya aku juga 13 sampai 15 kilometeran. Jadi kalau misalnya dari rumah ke sekolah, dulu kan ya sekolah kan sekarang dekat. Kalau dulu kayak kita kayak reverse gak sih, kayak kamu ijolan gitu kan. Iya. Dulu itu mulai dari tahun 2017 terakhir itu saya mulai mengajar di rumah dekatnya mertua. Jadi suami juga kerjanya di sana, saya kerjanya di sana. Jadi kayak bener bolak-balik itu. Jadi kayak setiap hari berangkat itu bolak-balik. Jadi kayak setengah jam itu perjalanan dulu nyampe, terus sekarang gantian saya yang kayak ya bener jamnya saya kan masuknya di 6:30. Jadi ya ini jam 6.25 baru berangkat gitu kan. Iya. Dan itu ya itu kayak udah 5 tahun, belum 5 tahun sih, 4 tahun, tapi 5 Ramadan ini menempati rumah yang baru dengan segala hiruk pikuknya itu kayak saya merasakan kayak hilang gitu, kayak entah hilang dari peradaban ya mungkin kan adaptasi dan lain-lain kan kayak selama dari kecil sampai dewasa tuh nggak pernah ngekos atau nggak pernah sih kayak kuliah ya bener-bener kuliah kan PP itu jadi kayak aku tuh nggak pernah ninggalin rumahku gitu loh. Jadi terus ini kayak dicabut akarnya, kamu pindah di sini, dicepkan di sini kayak gitu. Jadi kayak benar-benar adaptasi tuh dari nol banget, mungkin dari minus lah kalau misalnya saya. Jadi kayak selama Ramadan ini aku belum menemukan ritme. Kalau dulu kan Ramadan selalu
diisi. Kalau misalnya subuh gitu bangun jalan-jalan terus pokoknya kalau misalnya sore bagi-bagi takjil ke musola makan takjil bersama-sama. Terus kalau malam tadarus sampai jam 10 kayak ketika pindah itu kayak aku kehilangan ritme itu gitu. Jadi terus mungkin karena kalau misalnya tiga tahun awal, 3 Ramadan awal itu kayak belum bisa merasakan karena ya itu tadi masih banyak adaptasi, masih banyak kan orang pindah kan pasti ada aja kan, iya, ada aja kan mesti kalau masalahnya itu ada aja gitu. Cobaannya tuh ada aja, katanya nggak tahu itu kita harus cari ilmiahnya bagaimana gitu. Aku iya, pengen cari saya tahu juga alasannya. mau cari tahu hal logis apa yang membuat itu terjadi karena percaya nggak percaya terjadi banget. Maksudnya kenapa gitu? Jadi kamu juga seperti itu ya. Dan riset nggak cuma pada diriku ya, tapi saya melihat di beberapa orang, termasuk Umi ya, termasuk Umi yang juga ternyata ada aja gitu. Iya betul. Cobaannya tuh ada aja. Ada aja. Jadi selama tiga Ramadan awal itu kayak udah lempeng, udah kayak nggak merasakan Ramadan sama sekali. Terus tahun lalu itu saya sampai nangis. Kayak 10 Ramadan terakhir ya Allah kok Ramadanku kok terlewat begitu saja gitu, nggak tadarus. Pokoknya yang satu yang aku benar-benar harus ketika Ramadan itu tadarus di musola. Nah di sana itu modelnya tadarusnya itu gantian. Jadi kalau misalnya hari ini laki-laki besok perempuan, lah itu bukan hal yang baru banget buat aku. Jadi kayak ya Allah aku belum menemukan ritme. Terus 10 Ramadan terakhir tahun lalu itu aku nangis. Jadi suamiku sama anak-anak tarawih di masjid, aku di rumah tarawih wes aku nggak mau tarawih di sini, aku pengen pulang gitu, pokoknya drama lah gitu. Itu wujud dari kayak bentuk protes kamu terhadap jadi lingkungan ya. Betul ya, bukan lingkungannya ya, tapi keadaan ritme itu tadi kayak ya Allah aku nggak bisa aku kayak gini terus gitu Tos. Tapi dulu mungkin masih ya itu tadi masih adaptasi dan lain-lain. Terus alhamdulillah Ramadan ini aku tuh kayak menemukan ritme. Nah, sorry. Saya kan tarawihnya di masjid kan. Di masjid itu perempuan itu nggak boleh tadarus di sana. Jadi selama 4 tahun ini kayak aku tarawihnya di masjid. Kalau di musola kan tempatnya kan kecil. Yang cewek-cewek tadi tadarus cewek-cewek itu kan karena kecil jadi nggak tarawih di situ. Tarawih saya di masjid. Nah, tarawih di masjid itu perempuan nggak boleh tadarus. Jadi di situ aku udah ya Allah terus aku gimana gitu. Terus tahun ini itu tuh kayak aku menemukan ritme baru. Nah tahun ini itu ada ibu-ibu dari NTT, ya Allah suaranya tuh bagus banget. Itu beliau menawarkan diri, Pak saya mau tadarus. Ini udah di masjid itu ada tadarus perempuan mulai tahun ini. Jadi saya kayak menemukan ritme baru. Yes of course. Jadi kayak saya join tadarus, jadi kayak baru kali ini saya menemukan Ramadan yang dulu pernah saya jalankan sekarang gitu. Berarti ini juga mungkin tahun pertama Umi untuk semangat baru juga di dalam. Iya betul. Jadi kayak benar-benar udah menemukan rumah lama lah ini gitu. Mau diangkat dulu nggak apa-apa? Nggak usah. Ini mau izin mau nggak ngaji. Anakku telepon. Boleh nggak ngaji? Boleh nggak ngaji nggak gitu. Sementara ibunya. Oke. Nggak mau izin nggak ngaji. Iya. Oh jadi gitu. Kalau misalkan apa itu namanya dengan situasi, maksudnya dengan situasi yang baru itu kan efeknya mungkin ke diri Umi ya. Iya. Kalau dengan anak-anak dan suami gimana? Anak-anak sih enjoy aja, tapi kayak mungkin yang lebih belum bisa menerima masih Zahir karena anakku yang pertama kan maksudnya udah 4 tahun di rumah lama. Jadi ketika rumah baru itu ya pasti nangis, pasti nggak tahu kan udah bisa merasakan. Pas ketika pindah berarti dia umur sekitar 6 tahunan lah gitu. Jadi itu udah bisa lebih merasakan daripada adiknya. Loh, adiknya kan masih kecil jadi kayak udah tempat baru ya udah gitu. Jadi kalau sekarang pun kadang dia tuh melo kayak aku, jadi suka gampang nangis gitu loh. Padahal pas Mas Zahir kecil dulu nggak pernah nangis sama sekali. Nggak pernah nangis, nggak pernah rewel, nggak pernah rewel. Tapi dia tuh sensitif, anaknya tuh suka melo banget. Pokoknya udah sepenak-penaknya anak tuh ada di Mas Zahir gitu. Iya. Terus sempat aku mikir tuh gini, ya Allah semoga aja nanti kalau punya anak tuh kayak Mas Zahir gitu. Mas Zahir tuh sejak bayi tuh enak banget, elon gitu ya, elon, terus nggak tantrum, menurutku ya nggak tantrum begitu, jadi kayaknya enak gitu. Tapi
tapi nggak tahu ya kalau misalnya secara ilmunya itu gimana. Tapi kalau misalnya anak tantrum itu menurutku, maksudnya saya kan anak dua kan nggak sama, Mas Zahir kan memang nggak tantrum, anak kedua ya sama-sama nggak tantrum. Tapi menurutku ya, ini nggak tahu, ini menurut ahli nggak tahu gimana, tapi menurutku anak tantrum atau tidak itu tergantung ibunya, ya nggak sih? Kalau misalnya ibunya itu bisa tegas dalam mengatur peraturan, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, ya mereka akan paham gitu loh. Apalagi namanya dari anak, dari bayi itu kan udah bisa dikasih tahu gitu loh, meskipun dia belum bisa ngomong tapi mereka tuh bisa dikasih tahu, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu boleh ini, kamu boleh ini. Jadi kita harus kayak peraturan itu harus jelas gitu loh, kayak batasnya tuh sampai mana, batasnya sampai mana gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Kalau Kia gimana? Kalau Kia dinamis sih. Terkadang tuh, tapi menurut saya juga dia tuh enak, cenderung anak yang enak. Enaknya gimana? Kan kita sering pergi-pergi, apalagi kalau di sekolahanku kan Umi tahu sendiri ya, segudang aktivitas. Kayak udah sering banget kamu tinggal pun nggak masalah gitu loh. Iya. Ya mungkin kebiasaan ya, kebiasaan dari kecil, dari dia bayi itu aku selalu sounding sama dia. Bunda berjuang dulu ya, gitu. Bunda berjuang dulu ya, sama jangan rewel, nanti kalau pokoknya gitu-gitulah ya. Ada sounding seperti itu. Jadi terkadang dia itu penak, terkadang dia itu ya terkendali begitu. Tetapi kalau dia lagi nggak mood ya, menurutku ya tetap ada tantrumnya, dan dia tuh maunya tantrum itu selalu sama saya. Nggak pernah dia itu tantrum misalkan sama Mbah Kong atau sama Onti, nggak pernah dia tantrum sama orang lain. Bahkan orang tua tuh selalu bilang gini, nah itu tadi tak ajak kemana-mana seharian sama aku juga nggak kenapa-kenapa kok, sama ibunya seperti itu, ada ibunya seperti itu. Cuman dia itu kalau dikandani, kalau dikasih tahu, dinasihati itu dipakai gitu loh. Dan mungkin ya nggak tahu ya saya keras apa enggak sama anak, tapi nyatanya anak itu benar-benar takut, misalkan nggak boleh nge-game. Ya, anak zaman sekarang siapa sih nggak tahu game ya. Kalau anak saya itu benar-benar screen time lah gitu. Screen time harus jam sekian sampai sekian. Selagi saya ada di situ, dia nggak screen time juga. Ya entah itu karena tanggung jawab atau berawal dari takut dulu ya, ya bisa jadi berawal dari takut kemudian jadi kebiasaan, jadi ujungnya tanggung jawab, mungkin harapannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya dia, kalau menurut saya ya dikasih tahu, dinasihati itu manut begitu. Cuman ya kembali lagi pada hakikatnya anak kecil ya. Terkadang kalau dia pengen apa gitu ya tetap tantrum itu tadi. Contohnya ini tadi kemarin sudah saya kasih tahu, tadi malam udah kasih tahu, besok Bunda sama Tante Tutut mau ketemu. Semuanya tante gitu. Uti. Jangan Uti. Kita mau ketemu, sampean mau pesen apa? Enggak mau pesen apa-apa. Pengen hamster katanya. Terus habis itu saya kan habis mati. Oh iya ya. Yang muter-muter di belakang rumah itu. Betul sekali. Habis mati gimana? Ya udah. Bun, nanti kalau pulang ada penjual hamster nanti beliin. Iya. Ya cuma gitu aja. Terus yang lucu banget itu akhir-akhir ini kan habis libur kan, maksudnya libur per awal puasa. Nah itu kan ya otomatis kan HP terus, anak-anak HP terus saya kasih peraturan ini, pokoknya kalau empon ya empon, misalnya tetap aku tak cencang di bawah pohon sampai nangis gitu. Terus kok dia dikabari sama mbahnya, Mbah, aku pergi cencang ya Umi. Baik gimana? Tapi kan, aduh kok dia mau baik sih. Kan kalau misalnya peraturan rumah satu dengan lain kan beda kan. Jadi kayak dia mau sama mertuaku gitu. Jadi aduh gimana itu. Nggak apa-apa tapi. Ya pada dasarnya mungkin kesimpulannya semua tergantung aturan yang diberikan di dalam rumah, tegas atau tegas orang tuanya begitu. Karena terkadang, dan yang paling saya khawatirkan ya Umi, mungkin kalau Umi, Mas Zahir sudah besar ya. Kalau Takia kan masih kelas 1. Teman-temannya itu ini mulai teman yang berdiferensiasi. Teman-teman yang bermacam-macam gitu. Ya kadang
pulang itu bawa kosakata baru Oh gitu. iya. Nah itu saya takut gitu. Nah mungkin Umi punya tips nih buat saya yang baru merasakan fase itu supaya anak-anak itu tetap terproteksi tapi mereka tidak berjarak dengan teman-temannya. Mau dikata? Oh iya Oke, iya. oke, oke. Oh iya. Oke. Oke, sebentar ya, sebentar. Iya. Iya. Kenapa kita bisa di sini? Tiba-tiba kita bisa di pinggir jalan seperti ini. Apa yang terjadi? Tadi kita setengahnya diusir sama masnya, berarti kita di tengah-tengah podcast, tiba-tiba kita disuruh pergi, disuruh pindah tempat. Iya. Dan ya karena kita udah bad mood ya. Kayak akhirnya bener-bener, Mbak ini mau buat reservasi nanti mau ditata sekarang, padahal ini udah masih jam 2. ya ini masih siang lah. Masih siang banget. Dan cuma nata Padahal- gitu doang. Padahal makanan kita masih di sana. Terus Masih kita ada disuruh 2 tadi. pindah gitu aja, suruh pindah gitu aja. Jadi kayak kita udah ya nggak enak ya, masa ada orang masih duduk-duduk udah disuruh pergi. Ya impolite lah. Impolite Nggak banget sih. sopan. Iya. Oke, sampai lupa tadi kita sampai mana ya, Mi ya? Tadi kamu terakhir tanya apa sih? Lupa deh. Ya, kayak tanya gimana caranya menghadapi anak kalau misalnya kita ya udah ketika pulang Oh udah bawa ya, bahasa dari luar gitu kan. kalau bawa bahasa dari luar, kemudian bagaimana supaya apa namanya, dia tuh tetap terproteksi tanpa harus dijauhi dari teman-temannya. Kan ada ya biasanya seperti itu. Aku nggak mau temenan sama kamu, soalnya kamu begini. Sebenarnya saya itu nggak apa-apa, Mi. Dia itu mau temenan sama siapa, tapi harapan saya tuh dia tuh supaya tidak apa namanya seperti teman-temannya kayak gitu loh. Itu gimana? Kalau saya sih mungkin belum punya belum punya Pengalaman ya, karena Mas Zahir kan memang udah anaknya kan pendiam, bukan pendiam juga sih sebenarnya, anaknya itu rame, tapi kan kalau misalnya sama di luar itu image-nya tuh kayak pendiam banget. Jadi kalau misalnya teman-temannya bahasanya tuh gimana dia nggak bakal terpengaruh gitu loh. Tapi memang dari rumah itu selalu kita bekali aja kalau misalnya ada kata-kata ini tuh nggak baik untuk diucapkan seperti itu. Ini yang lagi hype ini yang anak kedua itu itu bawa bahasa asing itu ke rumah, terus dek itu nggak baik kayak gitu. Ya udah dikasih tahu aja, karena mereka kan namanya anak kecil tuh pasti akan paham apa yang kita boleh dan tidak boleh itu. Jadi kita jangan abu-abu. Jadi kalau misalnya boleh ya boleh, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Dan dikasih tahu alasannya ya pastinya ya. Betul. Berarti jadi misalnya screen time ya, contoh screen time yang itu kan yang sekarang lagi banyak jadi masalah bagi banyak ibu-ibu kan. Betul. Jadi kayak gini, kalau misalnya Mas Zahir kan udah SD, jadi kalau misalnya dikasih tahu kan udah tahu. Jadi saya puterin alasan kenapa tidak boleh HP-an, terutama lihat YouTube Short. Itu kan yang bahaya banget ya YouTube Short ya. Kalau game kan mungkin kan mereka masih kreatif, masih bisa mengatur strategi dan lain-lain. Tapi kalau udah YouTube Short itu kan mereka udah diem cuma ngeliatin aja gitu. Dan ternyata saya carikan video tentang apa istilahnya penyebab buruk dari screen time lihat YouTube Short itu apa. Salah satunya kan itu brain rot. Nah, itu jadi saya carikan video yang paling menarik buat anak-anak lihat. Itu brain rot itu menyebabkan ini menyebabkan di otak kita itu banyak banget sel syaraf. Kalau misalnya kita itu lihat itu pasti nanti akan merusak sel syaraf kita. Dan itu biar Mas Zahir tuh teredukasi tentang itu gitu. Kalau misalnya adiknya kan masih PAUD, masih TK, itu kan belum paham. Tapi kan ketika Mas Zahir sudah diedukasi seperti itu, pasti dia nggak akan di rumah itu nggak akan melakukannya gitu. Jadi adiknya akan juga ikut-ikut seperti itu. Jadi benar-benar diedukasi, dicarikan video yang sangat menarik. Bad effect-nya daripada melihat short video seperti itu. Jadi dia akan paham. Jadi di samping kita ngomongin, kita harus ngasihkan bukti ini loh. Iya. Berarti intinya tetap depend on the parents ya. Ya, dan bagaimana kita menyampaikan supaya anak-anak itu paham dan nantinya kita tinggal lihat hasilnya aja. Maksudnya kalau dia nanti di luar terpengaruh berarti mungkin kita masih gagal. Tapi kalau ternyata dia ya
tidak terpengaruh, tidak kayak gini, mau teman-teman mau bilang apa dan lain sebagainya, kita berhasil. Ya, Kemudian bagaimana kita memberikan proteksi kepada betul. mereka. Dan Kita buat juga mindsetnya itu gimana? dan kalau misalkan nonton video short nanti efeknya seperti ini loh, jadi dia akan tahu sendiri begitu ya. Betul. Oke. Seru banget jadi ternyata ya ada positifnya juga ya kita di sini. Oke, baik. Tanpa kita sadari ternyata kita tadi sharing atau berbagi tentang bagaimana kita pola parenting kok jadi kita gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya mungkin ini ada edukasi juga. Tidak semua ibu itu memiliki cara yang sama, tapi setiap ibu pasti punya tujuan yang sama, yaitu ingin melindungi anaknya meskipun caranya berbeda-beda. Mungkin saya dan juga Umi juga memiliki cara yang berbeda meskipun tujuannya sama. Tapi pengalaman daripada Umi, pengalaman daripada saya itu juga mungkin bisa saling bermanfaat satu sama lain, betul seperti itu. Dan mau bagaimanapun yang paham karakternya si anak itu kan adalah orang tua gitu ya. Jadi ya semoga ibu-ibu di luar sana memiliki parenting yang baik dan juga efektif untuk anak-anak mereka seperti itu. Jadi kayak orang kita zaman dahulu kan kayak nggak ada ilmu parenting yang sekarang gitu. Tapi kan ya tetap hasilnya kan tetap jadi diri kita gitu kan. Jadi kayak benteng pertama kali yang dibangun itu kan ya dari rumah gitu. Iya, betul sekali. Oke, udah ya. Apakah ini ending? Sepertinya iya, karena sudah tidak se-excited tadi gitu. Ya ampun, ya udahlah. Pengalaman. Aduh, ini nanti ke posting nggak ya? Soalnya kan kayak diputus di tengah jalan gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita di sini aja gitu. Ya kita tetap posting meskipun ada insiden seperti itu. Lucu aja sih. Bagus banget kan kayak di luar negeri. Tadi habis hujan loh ya. Tapi tiba-tiba seperti ini. Oke, baik. Apa itu namanya? Mungkin kita udahi aja kali ya, karena udah sore juga. Kita harus segera pulang. Kita kembali ke realita. Kayak pertemuan ini tuh kayak misalnya kita ngejadwalin itu tuh kayak bener-bener apa ya, gimana ya, kayak impossible, nggak mungkin. Kayak istilahnya kayak refresh kembali gitu dari setiap hari, setiap pekerjaan rumah setiap hari, kayak kesibukan setiap hari, karena ini kayak jeda gitu nggak sih? Iya, betul. Thank you ya Umi sudah menyempatkan waktu. Sama juga thank you di tengah kesibukanmu yang sangat-sangat sibuk sekali. Ya, menyambung hidup ya. Menyambung hidup. Oke. Kita mungkin ketemu lagi nanti Lebaran ya. Nanti Lebaran dengan full team. Tadi kita nggak expect ya kita bakal podcast. Oke, baiklah kalau begitu kita pamit. Saya Viva pamit. Saya Tutu juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy fasting everyone.